Oke, Bapak, boleh dong memperkenalkan diri, nama, kelompok keahlian, dan juga fakultas. Dan kita sedang ada di lab apa sih, Pak? Baik, saya Muhammad Yusuf Abduh. Saya merupakan Ketua Kelompok Keahlian Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk dan saat ini ditugaskan di program studi Rekayasa Hayati di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dan saat ini kita berada di lab instruksional bersama di Lab Tek 1A SCTH ITB Kampus Jatinangor. Oke, baik. Bapak boleh dong ceritakan lagi bikin produk apa sih, Pak? Baik, saat ini saya dan tim sedang mengembangkan produk yang namanya Pepton. Pepton ini merupakan media pertumbuhan mikroba yang banyak digunakan di lab mikrobiologi, di industri bioteknologi. Nah, di SDTH sendiri itu sangat banyak menggunakan Pepton. Nah, diestimasi kita membutuhkan sekitar 500 gram Pepton tiap bulan dan harga Pepton komersil itu diperkirakan dari 3 sampai 5 juta per kilogram. Nah, bayangkan bahwa setiap bulan SCTH mengkonsumsi, membeli pepton komersial sangat banyak. Nah, akhirnya karena itu kami berinovasi untuk menghasilkan pepton dari biomasa lokal. Karena biasanya pepton itu dihasilkan dari tanaman seperti kedelai, dari produk hewani seperti daging, susu, dan lain sebagainya. Dan saat ini semua pepton itu diimpor dari luar negeri. Tidak ada yang diproduksi dari dalam negeri. Nah, kita berinovasi bagaimana kita bisa menghasilkan pepton dari biomasa lokal. Inilah pepton komersil yang sudah kami hasilkan. Ini dari BASF. BASF itu adalah lalat tentara hitam. Kami berkolaborasi dengan PT Great Giant Pineapple yang menghasilkan limbah pertanian. Kemudian limbah pertaniannya dijadikan substrat untuk pertumbuhan BASF atau lalat tentara hitam tadi. Nah, kemudian lalat tentara hitam ini kita ekstrak proteinnya dan kemudian proteinnya kita hidrolisis atau kita pecahkan menjadi molekul yang lebih sederhana, kemudian kita sebut sebagai pepton. Pepton inilah yang kita gunakan, banyak digunakan untuk pertumbuhan mikroba, media pertumbuhan mikroba yang kalau dijual secara komersil harganya bisa mencapai 3 sampai 5 juta rupiah per kilogram gitu. Baik. Boleh diperlihatkan, Pak? Kira-kira Ya, dari ini nah apa aja jadi sih? alurnya ini adalah BASF Meal, tepung BASF yang kita peroleh dari PT Great Giant Pineapple, mitra kolaborasi kita. Kemudian dari sini kita ekstraksi, kita hilangkan lemaknya menjadi namanya BASF Defatted. Kalau ini adalah BASF Meal-nya. Mungkin kalau kita yang belum tahu BASF itu apa, ini adalah BASF ya. Jadi BASF itu singkatan dari lalat tentara hitam. Nah, lalat ini berbeda dengan lalat yang biasa, dia tidak vektor, tidak mendatangkan penyakit. Lalat ini memiliki protein sekitar 50 sampai 60%. Nah, lalat ini nanti sebelum dia menjadi lalat, fasenya adalah larva dulu. Ini adalah larvanya. Larva ini yang kemudian kita ekstraksi proteinnya. Ini adalah yang kita sebut sebagai BASF meal yang memiliki kandungan protein 50 sampai 60%. Dari sini kemudian kita ekstrak proteinnya. Ini adalah BASF protein extract. Protein yang sudah diekstrak dari BASF meal tadi. Kemudian dari ekstraksi dari protein ekstrak ini kita hidrolisis menjadi pepton. Ini adalah BASF pepton yang tadi saya sampaikan harganya bisa mencapai 3 sampai 5 juta rupiah per kilogram. Nah, BASF pepton ini di mana kita aplikasikan? Nah, kita bisa mengaplikasikan sebagai media pertumbuhan mikroba. Nah, ini adalah media Na yang diracik menggunakan pepton BASF yang kami hasilkan sendiri dan itu bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Misalnya ini dijadikan sebagai media pertumbuhan mikroba Bacillus subtilis ya. Kemudian juga ada Staphylococcus aureus. Jadi kami menguji media pertumbuhan mikroba ini pada mikroba tunggal dan juga pada beberapa konstruksi mikroba. Harapannya pepton ini nanti bisa dikomersialisasi supaya kita tidak perlu impor pepton lagi dari luar negeri supaya bisa penelitian bioteknologi bisa berkembang dengan biaya yang relatif lebih murah dan menghasilkan produk-produk bioteknologi yang lebih kompetitif seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Razi dari Prodi Bioteknologi dan baru saja lulus. Jadi berikut adalah topik tesis saya mengenai produksi pepton dari larva tentara hitam. Jadi ada beberapa proses utama dalam produksi pepton ini, mulai dari tahap defatting, itu menghilangkan lemak dari BSF, larva BSF, agar ekstraksi protein yang dilakukan nantinya bisa berjalan lebih optimal dan efektif. Kemudian setelah tahap defatting ini akan didapatkan BSF defated atau larva BSF yang telah dihilangkan lemaknya, kemudian diekstraksi lemaknya secara alkali. Setelah diekstraksi secara alkali, diseparasi menggunakan sentrifugasi, presipitasi,
kemudian akan dilakukan freeze dry, nanti akan didapatkan ekstrak protein kering seperti berikut. Kemudian setelah didapatkan ekstrak protein larva BSF ini akan dilanjutkan dengan hidrolisis enzimatik. Hidrolisis enzimatik yang dilakukan menggunakan buffer fosfat dan juga menggunakan enzim bromelain. Hidrolisis yang dilakukan dengan kondisi selama 24 jam dan suhu 50 derajat Celcius serta 120 rpm. Kemudian dilakukan separasi kembali menggunakan sentrifugasi dan juga freeze dry. Setelah itu bisa diaplikasikan atau digunakan dalam medium. Oke, dan dari Masnya sendiri, kendala atau ya tantangan paling besar ketika membuat produk ini apa sih? Tantangan paling besar untuk membuat Pepton itu sebetulnya terletak pada scale up-nya gitu. Jadi untuk menghasilkan Pepton sebanyak ini perlu waktu yang cukup lama karena dari BSFL sampai ke Pepton itu perolehan airnya hanya sekitar 2,6%. Namun jika dibandingkan dengan penelitian lainnya di Indonesia, perolehan tersebut sudah berkali-kali lipat lebih tinggi. Seperti yang sebelumnya dilakukan oleh IPB misalnya, yang memproduksi lepton dari ikan. Oke. Dan untuk harapannya ke depannya penerapan produk ini gimana sih? Harapannya tentunya dengan Pepton dari larva BSF ini, selain kita mendukung hilirisasi produk dalam negeri, kita bisa juga menjaga sustainabilitas dari lingkungan, karena secara tidak langsung dengan menggunakan biomasa larva BSF ini, kita juga berperan dalam mengurangi limbah organik di Indonesia. Perkenalkan, saya Samuel Alexander Harsono sebagai mahasiswa tingkat akhir Rekayasa Hayati. Di sini saya akan menjelaskan proses hidrolisis dari produksi Pepton BSFL. Di sini bahan yang digunakan ada 3, ada buffer fosfat pH 8, lalu ada protein ekstrak dari BSFL-nya, dan juga enzim bromelain. Jadi dari bahan-bahan ini tinggal dicampur di dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan enzimnya. Enzimnya menggunakan 3% dari massa protein ekstrak yang digunakan. Lalu ada buffer fosfat pH 8, dicampurkan sebanyak 10 kali dari massa protein BSFL-nya. Nah, setelah sudah ini ditutup. Lalu proses hidrolisisnya dilakukan di alat ini water bath inkubator water bath shaker dengan suhunya 50 derajat, jadi ini sudah diset di sekitar 50 derajat ini dengan kecepatan pengadukan sebesar 150 rpm. Ini 150 rpm. Lalu ini dimasukkan. Masukkan ke sini. Setelah sudah ditutup, lalu dijalankan pengadukannya. Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Riu, mahasiswa Prodi Rekayasa Hayati tingkat akhir. Di sini saya akan menjelaskan proses ekstraksi protein, di mana proses ekstraksi protein ini merupakan proses pengambilan atau isolasi protein dari suatu substrat atau sampel, yang mana sampel di sini adalah BSFL. Untuk proses ekstraksinya sendiri menggunakan BSFL divetted yang sudah dihilangkan lemaknya dan menggunakan larutan NaOH 0,25 molar, yang mana kedua bahan itu dicampur dan akan dimasukkan ke shaker inkubator
Di sini kondisi operasi shaker inkubatornya itu berada pada suhu 50 derajat Celcius dan 150 RPM. Adapun prosedur dari mekanisme dari proses ekstraksi protein ini, di mana NaOH itu berfungsi untuk memecah molekul protein menjadi peptida dan asam amino. Kemudian NaOH juga dapat memecah matriks dari si substrat BSFL ini sehingga protein dapat mudah terambil atau terisolasi. Kemudian NaOH juga dapat membuat gugus karboksil atau COOH yang ada dalam protein berubah menjadi muatan negatif sehingga protein dapat tolak-menolak dan larut dalam cairan atau larutan. Di sini saya akan memasukkan sampel ini ke dalam shaker inkubator. Kemudian disetting suhunya ke 50 derajat Celcius dan kecepatannya 150 RPM. Nah, proses ini akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Seperti itu. Perkenalkan, saya Luisa. Saya akan menjelaskan mengenai tahap sentrifugasi untuk pemisahan presipitat protein yang sudah dipresipitasi. Kemudian ini ada alat sentrifugasi. Kita akan menggunakan kecepatan putar 11.000 RPM dengan waktunya sekitar 10 menit dan juga di temperatur 4 derajat. Setelah itu kita akan start dan kita akan menunggu proses sentrifugasinya sekitar 10 menit. Nah, boleh dijelaskan dong sentrifugasi itu apa sih buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti mengenai istilahnya? Oh, kalau sentrifugasi sendiri itu jadi pemisahan ketika kita punya sebuah sampel, ada padatan dan ada cairannya, kita mau memisahkan misalnya mau memisahkan kalau dalam hal ini presipitat protein itu berupa padatannya. Jadi akan digunakan gaya sentrifugasi untuk memisahkan cairan dan padatannya. Jadi setelah nanti selesai, untuk padatannya akan mengendap di bawah dan cairannya atau yang biasa disebut supernatan akan ada di atas, bagian atas dari falconnya. Jadi setelah 10 menit berakhir, sentrifugasinya sudah selesai. Untuk sampelnya. Jadi ini terlihat ada padatan yang mengendap dan juga ada supernatan yang terpisahkan dari padatannya. Setelah proses sentrifugasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memisahkan pelet dan juga residu supernatan dari ekstrak protein, kita mendapatkan pelet ekstrak protein yang masih basah. Sekarang kita akan melakukan freeze dry yang sebelumnya diawali dengan proses di freeze terlebih dahulu. Jadi proses di freeze ini dilakukan pada kondisi suhu minus 80 derajat Celcius dan dilakukan selama 1 kali 24 jam. Setelah di freeze ini selesai, sampel yang tadi moisture content atau water atau kadar airnya sudah memadat gitu ya, menjadi padatan, kita masukkan ke alat freeze dry ini. Jadi nanti di set untuk kompresor, vacuum pumpnya dan juga vakuometer, dan nanti prinsipnya adalah untuk mensublimasi padatan menjadi gas. Nah, freeze dry ini digunakan untuk material ataupun produk yang sifatnya heat sensitif atau sensitif terhadap suhu, misalnya seperti protein, pepton. Karena jika kita menggunakan pengeringan selain freeze dry, misalnya menggunakan oven, nanti bisa mendenaturasi protein ataupun pepton tersebut, sehingga digunakan freeze dry.
Harapan kami bahwa penelitian ini bisa dikomersialisasikan karena permintaan pepton sangat besar, mencapai 29 juta US dollar, dan Indonesia masih mengimpor. Dan saat ini semua pepton di dunia itu dihasilkan dari sumber hewani seperti sapi, ya, atau dari tanaman seperti soya, dan belum pernah ada pepton yang dihasilkan dari serangga. Nah, harapan kami bisa menjadi produsen pepton yang pertama menghasilkan dari serangga, terutama dari lalat tentara hitam, karena lalat tentara hitam tidak hanya bisa menyelesaikan masalah sampah organik, tapi juga menghasilkan produk yang bernilai tambah. Jadi tidak hanya menjual larva kering atau menyelesaikan masalah sampah, bisa menghasilkan pepton yang bernilai tambah. Dan kami dari hasil penelitian ini bisa menunjukkan bahwa biaya produksi pepton bisa ditekan dari sekitar 3 sampai 5 juta rupiah per kilogram menjadi sekitar 1 sampai 1,5 juta per kilogram. Nah, jadi harapan kami bisa menarik perhatian para investor yang tertarik untuk bisa mengembangkan pepton pertama di Indonesia dari lalat tentara hitam, supaya bisa menyelesaikan permasalahan sampah dan juga bisa mendukung pertumbuhan industri bioteknologi di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk mengembangkan pepton komersial pertama di Indonesia dari serangga bisa menghubungi kami untuk dapat terus bekerja sama. Terima kasih.